Beli pala di Malaka untuk dibawa ke kota Mekah. Dengan bismillah ceramah dibuka, semoga semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kediri, Bapak Sony Tatak Setio Suarsono, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Kota Kediri, serta teman-temanku yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah SWT. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, kita akan mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah bertema berbakti kepada kedua orang tua dengan judul Mencintai Kedua Orang Tua Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun kepada bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan kita, dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua, insya Allah jalan hidup kita akan menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah SWT. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa aja terhadap kedua orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua, maka jalan hidup kita pun juga biasa-biasa aja, karena orang tua kita adalah wakil Allah SWT di bumi ini. Kalau kita menyepelekan kedua orang tua kita, maka Allah pun juga akan menyepelekan kita juga. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah mewajibkan kita tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu tingginya derajat orang tua sehingga menjadikan orang tua sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Susah senangnya kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor bakti kita kepada orang tua. Sebagai seorang anak, maka kewajiban kita adalah berbakti pada orang tua dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Menjaga hati dan perasaan orang tua adalah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh seorang anak. Begitu besar perjuangan orang tua terhadap kehidupan anaknya. Mereka membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Mereka mendidik kita agar kelak menjadi orang yang berguna bagi sesama, berguna buat bangsa dan negara, terlebih agama. Poin penting selanjutnya adalah bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua, sakitnya Allah adalah sakitnya orang tua. Poin penting inilah yang akan kita renungkan dan hayati bersama dalam mengungkap rahasia di balik keberhasilan seseorang. Banyak orang yang menyebarkan akan hal ini, tapi banyak pula yang menjadikan orang tua sebagai satu faktor penting dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selamat yang akan menemui kebahagiaan yang sebenarnya. Seseorang yang beriman dan bertakwa, tapi tidak menghormati dan berbakti pada orang tua, maka sesungguhnya mereka tidaklah sempurna keimanannya. Ketika seorang anak yang sudah mulai tumbuh dewasa memiliki cita-cita dan keinginan terhadap sesuatu, maka hendaknya mereka mendatangi orang tua terlebih dahulu. Jika orang tua ridho, maka Allah pun juga ridho. Sungguh tidak berguna bila mereka taat beribadah tetapi durhaka kepada orang tua. Begitu mulianya kedudukan orang tua pada pandangan Allah, sehingga Allah selalu mengingatkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua.
Dan ingatlah wahai saudara, sepintar-pintarnya anak, sekaya-kayanya anak, sehebat-hebatnya anak, tetap saja anak itu lebih rendah dari orang tuanya. Jadi, hendaknya seorang anak itu tidak sombong di depan orang tuanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah setarik ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita semuanya. Makan jambu, jangan langsung ditelan, tapi dikunyah. Pelan-pelan, jalan di pinggir sungai berantas nanti jatuh. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.